pesulap merah dengan Samsudin Djanab tampaknya sudah menemui titik akhir gara-gara pernyataannya atau kontennya mengenai pertukaran pasangan, dan itu dianggap halal selagi suka sama suka, kan begitu yang membuat kontroversi itu. Samsudin tampak mengenakan kaos warna biru bertuliskan tahanan di Tahti Polda Jatim. Cara berpenampilannya tentu saja tak seperti biasa. Dan itu dari bulu babi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan. Ikuti pula konten tentang kuas dan sepatu dari bahan babi setelah Samsudin Djanab ini. Dia menampakkan kedua daun telinganya secara jelas. Kemudian, ia juga tampak memakai celana pendek selutut berwarna hitam. Digelandang. Yang tampak di Jawa Timur seperti tampak di dalam video belakangan ini. Apa komentar Marcel berbicara tentang pakaian lebaran sudah dikenakan lebih dulu? Ya, begitulah namanya juga orang berseteru yang tiada henti sampai semua stasiun televisi swasta di Indonesia itu memanggil keduanya, dan pro ke Samsudin juga banyak, yang pro ke pesulap merah atau Marcel juga jumlahnya banyak. Yang lucu kali ini banyak yang menyoroti pendapatan dari YouTube-nya. YouTube yang diperoleh oleh Marcel akibat sejak konflik dengan Gus Samsudin Djanab, pesulap merah bernama asli Marcel Rajeval di tahun 2022 lalu itu memiliki 2,3 juta subscriber dan penghasilan diperkirakan 6 miliar rupiah per bulan dari channel tersebut. Sedangkan Gus Samsudin mendapatkan 100 juta rupiah. Selain itu, sumber penghasilan pesulap merah tidak hanya dari channel YouTube, tetapi juga ketika menjadi bintang tamu di TV. Saat menjadi bintang tamu, ia bisa mendapatkan bayaran di kisaran Rp500.000 sampai Rp5 juta. Rizky pesulap merah terus mengalir dengan derasnya, sementara Gus Samsudin tempat prakteknya hampir gulung tikar, makanya diduga terpaksa berupaya membuat konten kontroversi ini. Apakah benar demikian? Kita simak beberapa pendapat berikut ini. Marcel akibat berseteru dengan Samsudin Djanab ini ternyata ya membawa hikmah bagi Marcel. Begitu juga Gus Samsudin Djanab melejit juga pada saat itu, walaupun tempat prakteknya ya boleh dikatakan gulung tikar, walaupun ada upaya untuk mengenjot lewat berita-berita bahwa Gus Samsudin mendapatkan hadiah mobil dari pasiennya. Belakangan muncul mobilnya itu ternyata dijual di showroom. Apakah itu rekayasa atau tidak ya wallahu alam, tapi itulah yang beredar di media sosial. Tapi kali ini beritanya nyata bahwa Gus Samsudin berbagai berita di media cetak, media online, bahkan YouTube seperti tampak di gambar berikut ini. Marcel tampaknya agak sedikit lega bahwa dirinya dianggap sebagai pahlawan yang membuka kedok perdukunan Gus Samsudin pada saat itu, kini sudah menemukan titik terang. Untungnya bagi pesulap merah, popularitasnya terus naik, dan Gus Samsudin saat itu kasusnya mulai senyap juga. Jika saat itu Gus Samsudin masuk penjara gara-gara Marcel, masyarakat bisa terpecah dua. Tapi kini kasusnya berbeda, sehingga apapun yang dikatakan pesulap merah tidak akan jadi bahan amukan pendukung Samsudin Djanab menyerang Marcel. Tidak dahulu ketika berkonflik antara Marcel dengan Gus Samsudin, kemudian salah satu di antaranya digelandang ke penjara ya. Mungkin konfliknya akan lebih rumit karena kedua kubu jumlah pengikutnya ya banyak itu. Tetapi kalau sekarang kan konfliknya sudah reda sebenarnya. Tapi Gus Samsudin punya kasus yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan Marcel. Tapi Marcel mengomentari
Harusnya Marcel datang lah menengok Gus Samsudin, saling memaafkan di situ. Tetapi malah di sini Marcel berbicara tentang baju lebaran yang dikenakan Gus Samsudin. Pendukung Gus Samsudin, pemilik nama lengkap Samsudin Janab itu, mungkin mulai banyak yang beralih ke Marcel, karena Samsudin Janab bukannya merasa bersalah justru mengaku senang masuk penjara, seolah tak menunjukkan rasa penyesalan atas hal yang dilakukannya ini. Gus Samsudin justru terlihat cengengesan atau cengar-cengir di hadapan media. Banyak netizen merasa jengkel. Saya senang di penjara, karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah jadi ketentuan Allah, maka saya ridha apapun yang diberikan Allah terhadap saya. Sambungnya, Gus Samsudin menyebut dirinya tak menyesal atas apa yang dilakukannya itu. Ia bahkan menyinggung apa yang dilakukannya adalah tujuan berdakwah. Mungkin agar netizen jangan meniru ulah perdukunannya. Penyesalan untuk hal yang buruk enggak, untuk berdakwah tidak ada yang perlu disesali, katanya. Tampaknya banyak yang bingung mencerna kalimat yang keluar dari mulut Gus Samsudin yang mantan pengelola barang rongsokan ini. Tapi itulah namanya juga orang berseteru ya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah baik untuk para netizen yang mendukung Gus Samsudin, juga yang mendukung Marcel Radipal si pesulap merah. Belakangan sekarang mencuat lagi ke permukaan tentang isu-isu baru yang sebenarnya isu lama, di mana kuas yang ujungnya merah yang dipergunakan untuk memoles makanan itu jika ada tulisan di situ terbuat dari bahan babi atau istilah-istilah Cina, tulisannya juga tulisan Cina, jika ditranslate menjadi ambigu. Ada yang mengatakan itu adalah bulu binatang babi, ada yang mengatakan itu hanya bulu-bulu halus yang terbuat dari berbagai hewan atau binatang, apakah unta, sapi, domba, dan masih banyak lagi. Ternyata sekarang ini yang dijual di pasaran kuas-kuas untuk melabur makanan, memoleskan mentega di pepes ikan, atau memoles martabak. Mentega itu kan biasanya dipoleskan ke martabak, dan masih banyak lagi ya makanan-makanan yang dipoles dengan kuas. Ternyata kuasnya ada tulisan tuh ya. Terbuat dari bulu domba, terbuat dari nilon, terbuat dari bahan sintetik, terbuat dari bulu babi. Jadi pemerintah sekarang ternyata sudah turun tangan. Hanya masalahnya diantaranya ada pernyataan MUI, bahkan dibuat playernya, ya posternya. Ternyata itu hoax. Tidak benar MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, ya. Hanya mengeluarkan label halal, tidak pernah mengeluarkan label haram. Demikian barangkali kehati-hatian untuk menyikapi berita yang beredar. Harus hati-hati, cek fakta. Apakah itu benar atau tidak. Mudah-mudahan informasi ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana. Kita sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Babi, apakah itu termasuk haram? Najis? Kan yang namanya haram dimakan ya? Itu tadi. Ini lagi viral nih sekarang nih. Iya. Gimana tadi? Kalau saya berpendapat Pak Haji, ya masalah begitu. Sesuatu yang najis, maka dia tetap hukumnya najis. Jadi itu kan pengimaran model tadi Ustadz, udah saya videoin tuh Ustadz tadi, bahwa di mimbarnya itu di pernis itu. Tapi Ustadz nggak tahu kan kalau itu pernis dipolesnya pakai kuas apa. Kalau kuas ternyata di belakangnya itu ada cat merahnya itu dari bulu babi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, berat pertanyaannya ini tadi. Kalau sudah jelas diberitahu, sudah dipublikasikan,
bahwa semua kuas yang ada cat merah, di situ ada tulisan terbuat dari bulu babi, dipakai mernis Pangembaran. Haram apa halal? Bulu babi, jadi jelas sekali para konsumen harus peka dengan tulisan tersebut untuk asalnya ini dari mana. Kita sudah memberikan pelabelan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa MUI pernah mengeluarkan fatwa haram kuas bulu babi itu semua adalah keliru. Karenanya MUI membantah pernah melakukan sertifikasi terhadap bahan seperti pada kuas tersebut. Istilah Bristol pun tidak selalu mengacu pada bulu babi, tapi juga bulu binatang lainnya seperti kambing, kuda, unta, dan sebagainya, serta serat tanaman atau serat sintetik seperti nilon dan silikon. Untuk lebih jelasnya ikuti pembahasannya di channel ini dalam konten khusus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.